menjadikan pertanyaan sama orang yang melihat brand kita sebenarnya asal gaul. Kenapa sih Jepang? Apakah ownernya dari Jepang? Apakah ini brand franchise dari Jepang? Sebenarnya bukan. Kita pure brand lokal yang memang mengambil angle-nya itu temanya Jepang. Sebenarnya kalau ditanya kenapa, ini kembali ke era di 2015 ya, 2014, 2015, di mana saat itu di Indonesia, terutama di Jabodetabek juga, itu coffee shop lagi banyak banget yang muncul. Itu coffee shop saat itu coffee shop idealis sebenarnya kebanyakan. Kenapa kita bilang idealis? Karena mereka sebenarnya semua specialty coffee, dimana bukan seperti es kopi susu sekarang ya. Mereka lebih ke basic product seperti americano, latte, cappuccino. Waktu itu banyak banget, hampir tiap bulan ada yang buka baru. Kita berpikir bahwa kita nggak bisa kalau mau bikin coffee shop lagi itu sekedar seperti itu lagi tanpa ada satu keunikan. Sudut pandang marketing lah, gimana kita merepresentasikan diri kita secara brand. Waktu itu kita mikir apa yang bisa menarik. Kenapa kita pilih Jepang? Karena Jepang itu kalau di sini ada istilah simplicity is the ultimate form of sophistication. Jepang itu dibilang simpel enggak, rumit juga enggak. Mereka tuh kayak balance, something in between. Jadi ada prinsip dasar konsep Jepang namanya wabi-sabi. Itu cara memandang dunia lewat ketidaksempurnaan sebenarnya. Itu finding joy in imperfection. Itu apa sih? Jadi beda sama gaya Eropa yang di zaman itu lebih megah, detail. Tapi kadang-kadang bisa bikin orang cepat capek gitu melihat kalau seperti arsitektur. Jepang itu dia bilang throw away anything that can make you happy. Jadi saat mendesain segala sesuatu, apakah itu ruang, apakah itu benda, lebih dari personal, mana sih yang sebenarnya bisa bikin kita atau orang lain itu happy. Jadi jangan terlalu berusaha keras untuk quote-unquote sempurna ya, tapi pada ujungnya itu gak happy, malah bikin cepet capek, seperti itu. Kadang-kadang kalau misal ini kita ngomonginnya paling dekat mungkin dengan audiens ini terkait visual ya. Misalnya tadi kalau kita bikin postingan Instagram, embrace the empty space itu saat ngambil foto mungkin nanti Mbak Rika yang bakal lebih nge-guide ya. Itu kadang kita pengen masukin banyak elemen ke dalam satu postingan gitu kan, ke dalam satu foto. Tapi sebenarnya kita harus kembali ke key message-nya apa sih dari foto itu. Terus jangan terlalu banyak masukin elemen yang sebenarnya nggak penting. Elemen penting boleh, tapi empty space itu perlu untuk tadi itu kembali lagi ke balancing, untuk melihatnya itu enak. Kadang-kadang kalau misal ini kita ngomonginnya paling dekat mungkin dengan audiens ini terkait visual ya. Misalnya tadi kalau kita bikin postingan Instagram, embrace the empty space itu saat ngambil foto mungkin nanti Mbak Rika yang bakal lebih nge-guide ya. Itu kadang kita pengen masukin banyak elemen ke dalam satu postingan gitu kan, ke dalam satu foto. Tapi sebenarnya kita harus kembali ke key message-nya apa sih dari foto itu. Terus jangan terlalu banyak masukin elemen yang sebenarnya nggak penting. Elemen penting boleh, tapi empty space itu perlu untuk tadi itu kembali lagi ke balancing, untuk melihatnya itu enak. Terus salah satu konsep Jepang lainnya adalah aware of nature. Jepang itu dari dulu mereka selalu dekat dengan elemen alam. Mereka memanfaatkan apa yang ada di alam. Salah satu yang paling gampang dilihat dari arsitektur zaman sekarang itu sebenarnya pemanfaatan ini nih, kaca-kaca gede kayak gini, skylight. Dan tadi yang bisa dibilang finding joy, imperfection. Sekarang banyak arsitektur yang menggunakan unfinished wall. Jadi kalau zaman dulu tuh benar-benar di plaster rata gitu kan. Kalau sekarang banyak yang di semennya itu konkretnya masih ada teksturnya. Itu digabungkan dengan pencahayaan yang tadi itu memanfaatkan dari mana sih kita pagi siang itu waktu kita bikin arsitektur itu dipikirin matahari itu kita bangunan hadap kemana nih, matahari geraknya kemana. Nanti itu saat cahaya jatuh di dindingnya itu akan membentuk tekstur sendiri yang memberikan feeling lebih untuk customer kita yang datang. Contohnya kalau store kita yang di Servo ini di paling kanan, sebenarnya di atasnya itu kan skylight, itu ada frame-nya juga. Sebenarnya itu walaupun gak banyak yang sadar,
itu tujuannya nunjukin jam sebenarnya. Kalau tahu sundial itu, kalau itu jam setengah 12 tuh. Jadi saat bayangan jatuh itu sebenarnya bisa dilihat itu jam berapa. Kalau dari pagi ke sore itu dia bergerak ke garisnya. Jadi sebenarnya ada konsep di balik dalam peletakan segala elemen arsitektur itu sendiri. Sedikit membahas tentang kawaii culture. Kawaii itu sebenarnya orang biasanya tahu pada dasarnya arti kawaii itu cute gitu, lucu. Bahkan orang Jepang sendiri ada pepatah yang bilang, kalau kamu cuma bisa belajar satu kata bahasa Jepang, belajar aja kawaii. Kalau cuma bisa belajar dua kata, pelajari kawaii sekali lagi. Itu saking mendalamnya istilah kawaii itu sendiri di Jepang. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya kawaii itu asal katanya kan kawahayushi. Itu sebenarnya bahasa Indonesia sih mesem-mesem. Saat melihat sesuatu yang quote-unquote memalukan atau bikin malu lah ibaratnya. Tapi kenapa itu bisa dibawa menjadi konsep keunikan, konsep cuteness? Karena Jepang dari itu mereka mencoba menemukan good things in weakness. Gimana cara membawa kawaii ini ke dalam produk kita? Jadi Asagao dari awal nggak pengen kita tuh sekedar jualan kopi lagi, kopi seperti itu aja. Jepang itu kaya dengan experience. Jadi dari awal dalam mendevelop produk kita pengen kopi kita itu bisa engage customer dari produknya sendiri. Ada aktivitas yang dilakukan oleh customer dalam menikmati kopi kita. Contohnya adalah di paling kiri, itu namanya kore kopi. Kore kopi itu sendiri resep asli memang dari Jepang. Kore itu artinya ice cube, kopi itu kopi. Jadi si es batunya sendiri itu terbuat dari kopi yang kemudian dituangkan susu baru dinikmati. Ini saat menikmati kopinya sendiri itu biasanya bukan untuk diminum dalam 5 atau 10 menit. Jadi ini sebenarnya jenis kopi yang cocok buat temenin untuk kayak kalau kerja atau sambil ngobrol sama teman cukup lama. Karena bedanya sama es kopi biasa. Es kopi biasa itu kan es batunya mencair, dia semakin cair ya. Kalau ini saat dia cair, dia malah semakin kopi. Dan ini adalah jenis produk yang saat ini menggunakan experience ke penikmatnya. Karena mereka harus nuangin sendiri perlahan. Ini adalah salah satu indirect marketing yang waktu itu cukup sukses buat brand kita sendiri. Karena customer yang datang, setiap mereka minum, mereka nge-videoin, mereka foto secara organik, tanpa disuruh. Karena itu sesuatu yang unik. Cara menghadirkan sesuatu yang kawaii itu dengan cara menampilkan sesuatu yang innocent dengan sentuhan personal. Contohnya lewat menu kita itu yang dicapai di serpong itu digambar dengan tangan, itu gambar kapur. Ada perbedaan saat kita melihat sesuatu yang dibuat oleh alat atau dibuat langsung oleh tangan manusia. Akan ada kedekatan yang dihadirkan di situ. Orang tahu ini gak sempurna penulisan hurufnya atau gambarnya, garisnya nggak pasti tegas. Tapi itu yang sebenarnya menjadi kemenarikan, keunikan. Lalu juga packaging produk ya. Kalau dari Jepang itu, kalau yang pernah ke Jepang, di Jepang itu kadang-kadang tadinya nggak pengen belanja, tapi jadi pengen beli ini itu. Karena packaging bendanya semuanya bagus. Itu juga yang perlu kita ingat saat kita menjual produk kita, yaitu salah satunya packaging. Mungkin contohnya adalah yang saat ini ada di tangan Bapak Ibu, itu kopi bocah Jepang. Jadi awalnya memang kita sebagai coffee shop juga mulai di specialty coffee. Lalu itu tahun berapa? Sekitar 2017-2018 ya. Tiba-tiba tren Indonesia ini berubah ke arah es kopi susu. Es kopi susu itu sebenarnya adalah hal yang bagus untuk mengenalkan produk kopi ke orang yang quote-unquote sebenarnya nggak kuat minum kopi. Karena itu kan soften the impact ya. Gimana cara menghadirkan produk yang bisa dinikmati lebih banyak orang. Tapi waktu itu kita juga nggak mau sekedar ayo deh bikin es kopi susu lagi. Es kopi susu udah banyak banget. Kita tetap balik lagi ke citra brand kita. Apa sih brand Jepang itu? Yaitu salah satunya keunikan packaging. Kita mikir waktu itu gimana dari secara penamaan kopi bocah Jepang, kita awalnya
Ini mungkin saya nggak tahu berapa banyak dari bapak ibu di sini yang zaman sekolah minum limun. Ada yang tahu limun? Yang di depan SD itu diminum pakai kantong plastik. Sebenarnya kita juga ingin menghadirkan nostalgia sih, walaupun mungkin yang anak zaman sekarang nggak melakukan itu. Buat Asagao, sebuah coffee brand itu harusnya menjadi media untuk alat menyampaikan aspirasi ya, idealisme, bukan sekedar mencari profit kalau kita bilang. Jadi salah satunya adalah sebenarnya lewat Kobocan sendiri. Es kopi susu sangat banyak, tapi berapa banyak customer sebenarnya yang sadar apa yang mereka minum? Minum gula itu boleh, memang gula itu juga satu elemen yang dibutuhkan oleh badan kita. Tapi kita juga sebagai brand kopi, kita ingin juga mengedukasi pelanggan bahwa minum gula berlebihan pun itu nggak baik. Jadi kita juga bikin campaign edukasi lewat sosial media kita untuk menginformasikan berapa banyak gula sih sebenarnya yang terkandung dalam Kobocan, berapa banyak sih sebenarnya dianjurkan oleh WHO. Karena sebenarnya oleh WHO sendiri anjuran untuk orang dewasa gula per hari itu 50 gram. Di dalam Kobocan ini gulanya itu sekitar 15 gram. Dari mana sih datangnya kopi yang ada di dalam es kopi susu kalian? Kadang-kadang mungkin customer itu nggak memperhatikan saat mereka beli apakah kopi itu dibuat saat itu fresh, baru digiling, baru di brew, atau itu diambil dari kulkas, dari dalam jas, apakah itu kopi kemarin atau kopi tadi pagi. Karena kopi yang kita awalnya memang sebagai brand idealis itu, kopi itu harus fresh. Jadi semua Kobocan seperti ini itu made by order. Saat ada pesanan baru kita brew kopinya, kita giling kopinya. Kenapa sih? Supaya rasa kopinya sendiri itu masih fresh. Ini adalah yang kalau kita bilang edukasi itu proses yang panjang ya. Jadi memang kenapa es kopi susu bisa ngetrend di Indonesia? Karena budaya sebenarnya dekat dengan Indonesia. Minuman Indonesia itu, minuman tradisionalnya pun sendiri itu manis. Cendol, cincau, banyak lagi, bajigur, rasanya kurang lebih adalah seperti itu. Makanya kenapa es kopi susu aren itu cepat banget nge-trend di Indonesia, karena itu mereka udah biasa. Cuma kita nggak boleh sebagai brand itu hanya sekedar memanfaatkan ibaratnya customer ya. Jadi kita juga pengen memberikan nilai positif kembali ke masyarakat, yaitu dengan lewat edukasi ini.